Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Ade Irawan dengan NIM 352411260. Saya dari kelas IE24C7. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran mahasiswa dalam mewujudkan industri yang berbasis nilai-nilai kewarganegaraan. Tujuan dari presentasi ini adalah yang pertama, menjelaskan pentingnya nilai kewarganegaraan dalam dunia industri. Dan yang kedua, mengajak mahasiswa berperan aktif dalam pembangunan industri yang beretika. Yang ketiga, menyadarkan mahasiswa tentang pentingnya industri berbasis nilai kewarganegaraan. Dan yang keempat, menguatkan semangat nasionalisme dalam dunia industri. Dan yang terakhir, mendorong kolaborasi antara mahasiswa dan industri. Pembahasan kali ini yang pertama, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri. Dan yang kedua, demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial industri. Dan yang ketiga, tantangan globalisasi terhadap nasional dan industri lokal. Di sini saya akan menjelaskan tentang sila-sila yang ada di Pancasila. Yang pertama, yang bergambar bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ada rantai yang berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, ada persatuan Indonesia yang bergambar pohon beringin. Dan empat, yang bergambar banteng yang berarti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, ada gambar padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang ke-1, menghormati hak setiap karyawan untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Nilai yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang rukun dan harmonis meskipun berbeda agama atau kepercayaan. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi kebebasan beragama dan toleransi. Nilai-nilai sila yang kedua yaitu menjaga hak asasi manusia dan menghormati sesama. Yang kedua, menjamin kesejahteraan dan keadilan. Yang ketiga, menjaga etika dan kemanusiaan dalam bisnis. Dan nilai-nilai Pancasila yang ketiga yaitu menjaga kerukunan dan persatuan di tempat kerja. 2. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dan yang ketiga, menjaga solidaritas kebersamaan. Nilai-nilai Pancasila yang keempat, membangun kepemimpinan yang demokratis. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Yang keempat, yang ketiga, memberikan hak suara kepada karyawan. Dan nilai-nilai Pancasila yang terakhir, yang kelima, kesejahteraan karyawan yang berkeadilan. Program tanggung jawab sosial CSR untuk masyarakat. Perlakuan yang setara untuk semua pekerja. Implementasi sila yang ke-1, manajemen SDM menyediakan tempat ibadah dan memberi waktu untuk beribadah sesuai agama masing-masing. Pengambilan keputusan, tidak membuat kebijakan yang merugikan karyawan berdasarkan perbedaan agama. Kepemimpinan, pemimpin menjadi teladan dalam menjaga sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Implementasi sila kedua, manajemen SDM, tidak melakukan diskriminasi dalam rekrutmen, menjamin keselamatan kerja. Ketiga, memberikan hak cuti, jaminan sosial, upah yang layak. Pengambilan keputusan, memastikan keputusan tidak merugikan karyawan, menghindari keputusan sepihak yang bersifat eksploitatif.
Kepemimpinan. Pemimpin bersikap adil kepada seluruh karyawan dan menghargai kontribusi masing-masing. Implementasi sila ketiga. Manajemen SDM. Memberikan upah yang layak dan sesuai UMR, serta jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS. Pengambilan keputusan. Adil dalam pembagian bonus atau reward sesuai kinerja, bukan karena kedekatan dengan atasan. Kepemimpinan. Atasan memimpin dengan adil dan merangkul seluruh karyawan sebagai dari berbagai latar belakang. Implementasi sila keempat. Manajemen SDM. Ada forum komunikasi rutin antara pimpinan dan karyawan untuk menyampaikan aspirasi, pengambilan keputusan. Manajemen sering melakukan rapat atau diskusi bersama perwakilan karyawan sebelum menentukan kebijakan baru. Kepemimpinan. Pemimpin bersikap terbuka, demokratis, bukan otoriter. Implementasi sila kelima. Manajemen SDM. Menerapkan sistem penilaian kinerja yang objektif dan adil untuk semua karyawan. Pengambilan keputusan. Perusahaan mempertimbangkan kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan perusahaan. Kepemimpinan. Atasan memberikan penghargaan dan promosi kepada karyawan berdasarkan prestasi, bukan kedekatan pribadi. Contoh nyata di Indonesia. PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia dikenal menerapkan prinsip keberagaman dan inklusif di lingkungan kerjanya. Perusahaan ini menghargai perbedaan agama, budaya, dan latar belakang karyawan. Selain itu, Unilever menyediakan program kesejahteraan bagi karyawan seperti fasilitas kesehatan, pelatihan pengembangan diri, dan program tanggung jawab sosial untuk masyarakat di sekitar. Corporate Social Responsibility atau CSR yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Prinsip demokrasi ekonomi menurut Undang-Undang 1945 Pasal 33 yang berbunyi ayat pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat kedua yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kaitan dengan CSR sebagai bentuk warganegaraan perusahaan. CSR Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka. Hubungan dengan demokrasi ekonomi. Perusahaan bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga wajib memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sesuai dengan prinsip pasal 33 UUD 1945. CSR adalah bentuk partisipasi perusahaan sebagai warga negara korporasi yang turut membangun ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan. Dan dengan CSR, perusahaan membantu menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan menjaga lingkungan hidup. Contoh di perusahaan industri yang menerapkan CSR. PT Unilever Indonesia Tbk. Program CSR yang dilakukan. Program lingkungan Unilever Sustainable Living Plan untuk mengurangi limbah dan menjaga ekosistem. Program sosial, yaitu ada edukasi kebersihan melalui gerakan Indonesia Bersih, penyediaan sarana air bersih, dan pemberdayaan UMKM. Dan program pendidikan, yaitu memberikan edukasi tentang kesehatan gizi dan sanitasi di sekolah-sekolah. Tantangan globalisasi
terhadap identitas nasional dan industri lokal. Persaingan produk asing, industri menghadapi persaingan ketat dengan produk impor yang sering lebih murah, lebih dikenal secara global, atau memiliki teknologi yang lebih maju. Standarisasi global yang menggerus kearifan lokal. Standar internasional seringkali mengabaikan ciri khas atau budaya lokal. Misalnya, industri kuliner, tekstil, atau kerajinan bisa kehilangan nilai budaya karena harus menyesuaikan dengan selera global. Modernisasi yang berpotensi mengikis nilai lokal. Dalam upaya mengikuti tren global, industri terkadang mengabaikan filosofi motif atau nilai-nilai budaya asli demi mengikuti pasar global. Peran mahasiswa dan kalangan industri dalam menjaga nilai kebangsaan tanpa mengorbankan daya saing global. Peran mahasiswa yang pertama sebagai agen perubahan, yaitu mendorong inovasi yang memadukan teknologi dengan budaya lokal. Yang kedua, edukator lingkungan sosial, yaitu mengajak masyarakat untuk lebih mencintai produk lokal melalui media sosial, seminar, atau konten kreatif. Yang ketiga, wirausaha berbasis budaya, yaitu membuka usaha yang mengangkat produk khas Indonesia agar bisa bersaing di pasar global. Yang terakhir, penelitian dan pengembangan, yaitu melakukan riset tentang potensi lokal untuk dikembangkan menjadi produk unggulan nasional. Peran mahasiswa di kalangan industri menjaga nilai kebangsaan tanpa mengorbankan daya saing global, yaitu yang pertama, peran kalangan industri, yaitu mengembangkan produk berbasis budaya. Contoh, mengemas produk tradisional dengan desain modern agar diminati pasar global. Contoh yang kedua, melaksanakan CSR berbasis budaya. Program pelatihan membatik untuk masyarakat, mendukung festival budaya lokal. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk lokal, yaitu memperbaiki kualitas produk agar bisa bersaing tanpa kehilangan identitas budaya. Yang terakhir, mendukung UMKM lokal, yaitu kolaborasi dengan UMKM agar produk lokal dapat masuk ke pasar internasional. Dan kesimpulan dari penjelasan saya ini, yaitu Pancasila menjadi landasan etika dalam industri, terutama dalam toleransi, keadilan, dan musyawarah. Yang kedua, demokrasi ekonomi mendorong industri untuk menjalankan bisnis yang berorientasi pada kesenjangan masyarakat melalui CSR. Yang terakhir, globalisasi menantang identitas nasional, sehingga mahasiswa dan industri perlu bersinergi menjaga budaya lokal. Sekian presentasi ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.